Hadirin sekalian, wabil khusus juga ini yang sayang saya, yang mencintai saya, Tuan Guru Salim. Allahu Akbar, sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Langsung aja karena memang nggak usah terlalu panjang mukadimah. Yang intinya semua yang hadir di sini semoga Allah berikan derajat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan demi perjalanan di dalam menerangkan suatu kebenaran memang selalu ada tantangan, itu mesti dalam setiap kehidupan ini, ya. Itu adalah ujian, tapi kita harus terus mengalir bagaikan air mengalir. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Namun demikian, persoalan demi persoalan yang kemarin kita pernah datang dalam undangan ke Madura, ya, sampai kita semangat sangat datang, berakhir di kota Kerawang, lalu kita kembali lagi ke masing-masing wilayah dikarenakan ada baikot lah intinya, ya. Sebetulnya kalau kita pikir dengan otak jernih, wahai masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang tahu persoalan, harusnya masyarakat ini curiga. Kenapa orang datang mau menyampaikan kebenaran disuruh nggak boleh, dihalangin dengan bahasa kalau datang ke iman akan kami begini, akan kami begitu. Itu tidak betul kalau begitu caranya. Harusnya mereka datang terima Kiai Iman, terima kita, kalau mereka punya ilmu bawa kita, ajak diskusi. Itu baru betul. Apa karena nggak punya data takut kebenaran ini terungkap? Jangan begitu. Maka sebenarnya ini kalau saya pikir, saya orang bodoh, nggak ngerti undang-undang dah, ya. Nggak ngerti undang-undang saya mah, tapi saya orang yang tunduk sama negara apapun ceritanya. Kalau kita berpikir itu sebetulnya melanggar pasal, itu menghalangi orang untuk menyampaikan agama, betul nggak? Itu melanggar itu. Makanya sebetulnya Bapak kepolisian harus tangkap orang-orang macam itu. Nggak betul. Nah, ini juga pengurusnya nggak jelas. Bapak ada di dalam, bisa ditemani denda. Nah, inti yang saya ingin sampaikan teman-teman semua, tuan-tuan semua, seluruh Indonesia lah intinya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya, berikanlah kesempatan kita untuk menerangkan kebenaran. Jangan tutupi kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan yang betul dengan yang salah, karena yang betul dengan yang salah nggak boleh gabung. Betul, nggak boleh gabung. Tidak bisa bersatu yang salah dengan yang benar. Tidak bisa bergabung minyak dengan air, nggak bisa. Ya, maka oleh sebab itu minyak adalah minyak, air adalah air. Kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Walaupun demikian, wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan juga kau sembunyikan yang benar sedang kau tahu yang benar. Hari ini apabila Kiai Iman sudah tahu bahwa Ubaidillah tidak ada terverifikasi dari masa ke masa dari kitab-kitab nasab, ya, itu beliau bertanggung jawab kepada Allah. Beliau akan dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Mat, ente, mohon maaf, ini bahasa mereka. Iya, ini bahasa ini. Mohon maaf ini. Curahan hati saya mah. Ditanya malaikat melalui informasi itu, kamu sudah tahu bahwa Ba'alawi ini palsu, bukan cucu saya, kata Nabi. Kenapa enggak kau sampaikan kepada umat? Takut saya ya Rasul, gitu kan? Kamu takut, sedangkan Allah kasih ilmu kepada kamu. Takut, berarti kamu bukan takut kepada Allah, takut kepada Ba'alawi. Habis dihantam nih, ya Imam. Jelas sudah. Iya. Jadi orang ini, mohon maaf ya, sama orang yang menghalangi untuk menyampaikan kebenaran. Hatta kiai panjang janggutnya sampai ke India, Pakistan, Bangladesh, ya, kalau tidak memberikan poin untuk menerangkan kebenaran yang ada,
itu dah haram. Boleh tanya, tapi yang jujur ya pakai ilmu. Tak boleh kita walaupun kiai ni kiai, ustaz ya, lepaskanlah di dada kalian bendera fanatisme. Lepas. Ya. Ajak kiai iman, ajak orang-orang yang menyatakan bahwa Alawi ini bukan zuriat Rasul. Ajak mereka sambil kopi ngerokok, undang kita bicara yang betul. Kalau punya data, saya yakin Kiai Iman juga taslim kok, asal sesuai keterangan. Ada nggak kitab yang lebih tua daripada Asy-Syajaratul Mubarakah yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah atau Abdullah? Itu Tuhan. Benar nggak Guru? Yang kedua, kalau memang Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, tolong buktikan kitab yang menerangkan yang sezaman dengan Ahmad yang lebih jelas informasinya, keterangannya bahwa Ahmad bin Isa punya sejarah hijrah dari Basrah menuju Yaman sampai wafat di sana. Kalau ceritanya shooting makam itu belum jadi dalil. Kenapa? Karena makam itu bisa dibuat hari ini, kita bisa buat makam, iya kan? Bukan makam yang perlu dalilnya dulu, kebenaran tulisan, informasi sejarah yang benar yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Yang kedua, yang ketiga, kalau benar itu namanya Ubaidillah maujud sampai Amul Faqih Muqaddam maujud yang bisa terbang ke langit ke-8, yang bisa ketemu Mi'raj 70 kali sekali dalam semalam, apa kita karangannya? Imam Ghazali punya karangannya. Kita bisa verifikasi keberadaannya dengan ada karya tulis. Ibnu Taimiyah kontroversi, sampai Muhammad bin Abdul Wahab pun kontroversi. Dia punya karangannya, sehingga kita bisa memverifikasi orang yang hebat, orang yang terkenal dengan kitab. Kecuali orang nggak terkenal kayak kita, nggak perlu pakai karangan kitab, cukup kubur aja udah cukup. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terakhir ini saya omong, wahai kiai-kiai yang dikaruniakan ilmu oleh Allah, ya, lapangkan dadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Lapangkan dadamu, carilah kebenaran. Kalau engkau membela kebenaran tanpa data, itu adalah pembenaran. Maka undang Kiai Imad dengan penuh persaudaraan, karena kita adalah ikhwan muslimin, diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kata gigi boneng, kulit hitam, ya, kalau dia kalimatnya la ilaha illallah, tetap saudara kita, bisa jadi menantu. Betul-betul. Nah, oleh sebab itu janganlah halang-halangi lagi. Mulai besok jangan halang-halangi lagi kita berdiskusi. Kalau nggak punya ilmu, diam saja. Kalau nggak punya kemampuan, diam. Jangan doktrin orang untuk memboikot. Ini bukan cari kita pergi ke sana, bukan untuk menciptakan satu partai terlarang dari Indonesia. Apa partai terlarang? Atau kegaduhan lah, macam-macam lah, gitu kan? Oleh sebab itu kita datang untuk menyampaikan kebenaran, buka pintu selebar-lebarnya. Tidak mampu diam, kalau mampu datang dengan rahmat Allah, bawa kebenaran yang ada pada kalian. Tapi kalau itu masih dilakukan, alat-alat Mataram turun. Kalau itu masih dilakukan, wallah, demi Allah saya yakin kebenaran akan Allah tegakkan. Allah sendiri yang akan menegakkan kebenaran itu. Allah akan bangkitkan semangat hati-hati bangsa ini. Benar, Allah akan bangkitkan semangat hati ulama-ulama walau sudah kakek-kakek untuk siap melawan orang-orang yang mengancam kayak gitu. Lihat, jangan sampai jadi kayak Rohingya, jangan sampai nanti ke Yaman nggak boleh terima, di sana ditolak, di sini ditolak.
mundar mandir entah kemana, tinggal di tengah laut. Kasihan. Oleh sebab itu jangan halangi. Kalaupun nanti terbongkar kalian palsu, tetap kami akan merangkul kalian, kami hargai kalian, kami terima kalian. Tidak ada misi kami untuk menghancurkan sehancur-hancurnya kalian, tapi misi kami hanya ingin menyampaikan di dunia Indonesia khususnya bahwa Anda bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Mohon maaf lahir dan batin, saya orangnya apa adanya kalau sudah bercakap. Tetapi bila mana apa yang saya sampaikan ini dianggap salah, buktikan kesalahan itu. Statement saya adalah Ubaidillah itu fiktif, enggak ada orangnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.